Agencies looking to indict me? Oh, yeah. Ask my clients to judge me on my winners. Halo coy, bersama Cupeng di sini dan kita ada di Tinta Dunia. Kali ini kita akan menyajikan alur cerita dari film Wolf of Wall Street yang dirilis pada tahun 2013. Dibintangi oleh Leonardo DiCaprio yang berperan sebagai Jordan Belfort. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel Tinta Dunia agar channel kami bisa terus berkembang. Film ini diawali saat Jordan sudah kaya raya karena mempunyai perusahaan yang bergerak di pasar saham. Setelah itu, dia menceritakan awal mula dia menjadi seorang broker. Jordan yang baru masuk ke sebuah perusahaan yang cukup besar di pasar saham Wall Street, lalu dipandu oleh seniornya yang galak dan diberitahu kalau Jordan masih dalam masa training. Tapi dia tetap terlihat tenang. Setelah itu, dia bertemu seorang pria yang merupakan broker senior yang bernama Hannah. Karena Hannah menyukai Jordan, saat jam makan siang, dia diberi tips untuk menjadi seorang broker yang sukses. Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu, Jordan lalu diangkat menjadi karyawan resmi di perusahaan tersebut. Baru beberapa saat dia menjadi karyawan tetap, perusahaan tempat dia bekerja malah bangkrut dan akhirnya tutup. Beberapa waktu kemudian, saat Jordan membaca iklan lowongan pekerjaan di koran, istrinya Teresa mengatakan kalau mereka bisa menggadaikan perhiasan yang dimilikinya untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Tapi Jordan melarangnya karena dia yakin akan mendapat pekerjaan dan menjadi orang kaya. Teresa lalu menemukan sebuah lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan broker kecil. Besoknya, Jordan pergi ke perusahaan tersebut untuk melamar pekerjaan di sana. Ternyata perusahaan tersebut benar-benar kecil dan kondisinya pun tidak mirip dengan perusahaan broker pada umumnya. Jordan pun bekerja di sana. Tidak lama dia berhasil meyakinkan seorang klien untuk berinvestasi cukup besar di sebuah pabrik kecil. Padahal pabrik tersebut terlihat seperti bengkel daripada pabrik. Singkat cerita, Jordan pun mendapatkan penghasilan yang besar setiap bulannya karena dia digaji dengan sistem komisi di perusahaan tersebut. Tidak lama dia bertemu seorang pria yang bernama Donnie. Ternyata Donnie adalah tetangga Jordan. Dia penasaran berapa pendapatan Jordan per bulan. Karena walaupun tinggal di apartemen yang sama, tapi Jordan memiliki mobil yang bagus. Jordan lalu memberitahu Donnie jumlah pendapatannya setiap bulan. Karena jumlahnya yang sangat besar, Donnie lalu meminta Jordan untuk memperlihatkan struk gajinya. Dan jika dia bisa membuktikan kalau gajinya memang besar, Donnie akan berhenti bekerja sebagai karyawan di toko dan akan bekerja kepada Jordan. Walaupun mereka baru bertemu pada saat itu. Jordan lalu memperlihatkan struk gajinya. Tidak lama, Donnie menelepon atasannya. Dia memberitahukan kalau dia akan berhenti bekerja di sana. Akhirnya, Donnie pun bekerja kepada Jordan. Mereka lalu menyewa sebuah ruko untuk dijadikan kantor. Beberapa saat kemudian, karena Donnie bisa mempunyai penghasilan yang cukup besar setelah bekerja kepada Jordan, dia pun memberi hadiah untuk Jordan. Ternyata hadiahnya adalah kokain. Jordan yang awalnya ragu-ragu pun akhirnya memakai kokain bersama Donnie.
Tidak lama mereka mulai merekrut karyawan, dan semua karyawan yang direkrut adalah orang-orang yang pintar dalam menjual barang, tapi rata-rata yang dijualnya adalah ganja. Singkat cerita, mereka pun mulai bekerja di kantor Jordan. Di sana mereka lalu diajarkan cara untuk menjual saham oleh Jordan. Tidak lama perusahaan Jordan pun mulai berkembang walaupun skalanya masih cukup kecil. Tapi mereka melakukan trik-trik yang melanggar hukum dalam menjalankan perusahaannya. Suatu saat Teresa menyarankan Jordan untuk mulai menjual saham kepada orang kaya agar keuntungan perusahaan Jordan semakin tinggi. Alasan Jordan tidak melakukannya karena mereka tidak cukup bodoh untuk diiming-imingi keuntungan besar. Setelah itu, Jordan mulai melakukan saran dari istrinya. Dia pun mulai mengajarkan anak buahnya cara untuk menjual saham kepada orang kaya. Singkat cerita, mereka pun berkembang pesat dan karyawan perusahaan Jordan semakin banyak. Jordan lalu mengangkat ayahnya sebagai pengawas perusahaan. Dia juga menyewa detektif untuk melindungi mereka agar mereka bisa terhindar dari kasus hukum, karena Jordan melakukan trik-trik yang melanggar hukum dalam menjalankan perusahaannya. Setiap akhir pekan, karena keuntungan yang diperoleh sangat besar, mereka selalu berpesta. Suatu ketika saat mereka berpesta, Jordan sedang memikirkan untuk bisa menjual saham ke sebuah perusahaan terbuka agar perusahaan dia lebih disegani. Sambil menggunakan obat-obatan terlarang, saat Donny Teller dia mendapatkan sebuah ide untuk bekerja sama dengan perusahaan milik Steve Madden. Perusahaan tersebut memproduksi sepatu wanita yang sedang naik daun. Dan setiap orang di Wall Street ingin menjual saham perusahaan tersebut. Tidak lama, wanita cantik yang bernama Naomi datang ke pesta tersebut. Orang-orang yang ada di sana pun terpikat oleh kecantikan Naomi, termasuk Jordan. Jordan lalu berkenalan dengan Naomi, walaupun istrinya Teresa juga ada di sana. Beberapa waktu kemudian, Jordan dan Naomi bertemu untuk makan malam. Pulangnya, saat Jordan mengantarkan Naomi pulang, dia disuruh untuk masuk ke rumah Naomi. Setelah itu, mereka pun lalu bercinta. Mereka selalu melakukannya setiap kali ada kesempatan. Suatu ketika, Teresa memergoki mereka. Teresa dan Jordan lalu bertengkar. Tidak lama, mereka pun akhirnya bercerai. Jordan lalu pindah ke apartemen milik Naomi. Tidak lama kemudian, Jordan melamar Naomi dan akan menikahinya. Ketika perjalanan ke Las Vegas untuk melakukan pesta bujang, Jordan dan para pegawainya melakukan pesta di dalam sebuah pesawat. Dan dia menghabiskan $2 juta untuk pesta bujangnya. Akhirnya, Naomi dan Jordan pun menikah. Di pesta pernikahannya, Naomi mengenalkan Jordan dengan bibinya yang bernama Emma. Emma merupakan orang Inggris dan tinggal di London. Setelah menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak perempuan. Tapi gaya hidup Jordan masih tetap sama, hedon dan bebas. Beberapa saat kemudian, perusahaan Jordan bekerja sama dengan Steve Madden. Ternyata Steve adalah teman SMA Donny. Setelah memperkenalkan Steve, Jordan lalu memberi motivasi kepada karyawannya untuk menjual saham milik perusahaan Steve Madden. Setelah itu, dalam waktu 3 jam saja, perusahaan Jordan mendapatkan keuntungan $20 juta lebih dari menjual saham perusahaan Steve Madden. Tidak lama, detektif yang disewa Jordan menghubunginya. Dia mengatakan kalau seorang anggota FBI yang bernama Denham sedang menyelidikinya dan mencari celah agar Jordan bisa terkena kasus hukum. Sang detektif menyuruh Jordan untuk berhati-hati karena Denham merupakan orang yang sudah sering membongkar kasus perusahaan besar. Sang detektif juga menyuruh Jordan agar tidak menemui Denham.
Karena semua yang dibicarakannya nanti akan bisa digunakan oleh Denham untuk menyudutkan Jordan di pengadilan. Besoknya, Jordan malah mengundang Denham ke kapal pesiar miliknya. Di sana, secara tersirat, Jordan mencoba untuk menyogok Denham. Tapi Denham mengetahui niat Jordan dan dia menolaknya. Beberapa saat kemudian, Jordan lalu merencanakan untuk menyimpan seluruh uangnya di bank Swiss agar semua uang miliknya aman. Dan Regret, yang merupakan salah satu anak buah pertama di perusahaan miliknya, mempunyai kenalan yang merupakan seorang bankir di sana. Jordan pun berangkat ke Swiss, tapi dia berangkat dalam keadaan teler dan membuat kekacauan di pesawat. Untungnya dia tidak ditahan pihak imigrasi dan dipersilahkan memasuki negara Swiss. Akhirnya Jordan yang ditemani oleh Donnie dan Regret bertemu sang bankir yang bernama Saurel. Saurel lalu menjelaskan kalau uang yang disimpan Jordan akan aman, walaupun Jordan mempunyai kasus hukum. Asalkan kasus kejahatan yang dilakukan Jordan tidak ada hubungannya dengan negara Swiss. Tapi yang bisa membuka rekening di sana hanya orang yang mempunyai paspor Eropa. Setelah itu dia menemui Bibi Emma untuk meminta bantuan supaya Bibi Emma membuka rekening atas nama dirinya di bank Swiss. Lalu Jordan bisa menyimpan seluruh uangnya di sana. Singkat cerita, Bibi Emma pun menyetujui permintaan Jordan. Karena uang yang dimiliki Jordan terlalu banyak sehingga Bibi Emma tidak bisa menampung semuanya. Jordan lalu dibantu oleh Brad, salah satu anak buah pertamanya. Dia memiliki pacar yang mempunyai paspor Eropa. Donnie lalu mengatakan kalau mereka akan sering pulang pergi untuk memindahkan uang ke Swiss. Karena uang milik Donnie pun juga akan disimpan di sana. Tapi karena Brad dan Donnie kurang begitu akur, Brad lalu menolaknya. Donnie yang tidak terima pun marah, lalu mereka bertengkar. Tapi mereka dilerai oleh Jordan. Setelah itu, Brad dan keluarganya mulai memindahkan uang-uang milik Jordan dari Amerika ke Swiss. Beberapa saat kemudian, Donnie dan Brad bertemu. Di sana, Donnie akan memberikan uang miliknya kepada Brad untuk dikirimkan ke Swiss. Tapi mereka malah bertengkar dan hampir baku hantam. Saat mereka bertengkar, koper yang Donnie bawa terjatuh dan uang yang ada di dalamnya berserakan. Saat itu terjadi, beberapa polisi datang untuk menangkap Brad. Karena polisi-polisi tersebut tidak sengaja lewat dan mengawasi mereka karena mereka bertengkar di pinggir jalan. Tapi Donnie berhasil melarikan diri. Setelah itu, Donnie menemui Jordan untuk mengajaknya teler. Karena Donnie mempunyai barang bagus. Karena obat-obatan yang dibawa oleh Donnie tidak berefek, mereka pun mulai menelan beberapa pil lagi. Tidak lama, detektif yang disewa Jordan menghubunginya karena ada hal penting dan menyuruh agar Jordan meneleponnya dari telepon umum karena telepon di rumah Jordan sudah disadap. Setelah itu, Jordan lalu pergi ke sebuah telepon umum, lalu menghubungi sang detektif dari sana. Sang detektif lalu memberitahu kalau Brad ditangkap polisi. Saat itu, obat yang diminum Jordan mulai berefek. Dia pun mulai teler dan suaranya mulai tidak jelas. Tidak lama, Naomi menghubungi Jordan dan memberitahu kalau Donnie tidak terkendali dan sedang menelepon bankir di Swiss. Jordan lalu berusaha keras untuk bisa pulang ke rumahnya karena dia dalam keadaan teler berat. Setelah bersusah payah, akhirnya dia sampai di rumahnya. Besok paginya, Jordan dibangunkan oleh dua orang polisi dan mobil yang dikendarainya juga menabrak beberapa mobil lain. Tapi untungnya tidak ada korban jiwa. Jordan lalu ditahan di kantor polisi karena tidak ada bukti kalau Jordan yang mengendarai mobil tersebut. Dia pun dibebaskan. Sementara Brad yang sebelumnya sudah ditangkap polisi, dia dipenjara selama 3 bulan.
Tapi konsekuensi dari hal tersebut, Jordan diawasi oleh FBI dan harus keluar dari perusahaan miliknya. Tapi Jordan tidak keluar dari perusahaannya. Dia mengakalinya dengan cara tinggal di Italia bersama Donnie dan mengatur perusahaannya dari sana. Sementara perusahaannya dipegang oleh Regrat. Beberapa saat kemudian, Naomi memberitahu kalau Bibi Emma meninggal dunia. Setelah itu, Jordan menelepon Saurel untuk menanyakan uang yang disimpannya di sana atas nama Bibi Emma. Saurel lalu mengatakan kalau Bibi Emma sudah membuat surat wasiat dan memberikan tabungannya untuk Jordan. Tapi Jordan harus segera pergi ke Swiss, jika tidak semua uangnya akan hilang. Mereka pun pergi ke sana dengan kapal pesiarnya agar tidak perlu mengurus paspor. Dalam perjalanannya ke Swiss, kapal pesiar miliknya mengalami kecelakaan karena terjadi badai. Untungnya mereka selamat dan diselamatkan oleh tim SAR Italia. Setelah itu, Jordan lalu mulai membuat seminar dan memberikan tips untuk menjadi seorang jutawan. Pada saat Jordan membuat video untuk mengiklankan seminarnya, dia ditangkap oleh FBI. Karena sebelumnya Regrat dan Saurel ditangkap di sebuah restoran di Miami. Saurel ditangkap polisi karena kasus yang tidak ada hubungannya dengan Jordan. Tapi karena dia adalah bankir yang mengurus penyimpanan uang Jordan di Bank Swiss, akhirnya semua yang dilakukan Jordan pun terbongkar. Setelah itu, Jordan didakwa atas pencucian uang yang dilakukannya. Beberapa saat kemudian, Donnie menemui Jordan di rumahnya. Jordan lalu mengatakan kalau dia tidak bisa kemana-mana karena dipasangi alat di kakinya. Dan jika dia keluar rumah, dia akan ditangkap polisi. Tidak lama, Donnie melihat Naomi dan menyapanya. Tapi Naomi tidak terlihat senang dengan kedatangan Donnie. Donnie lalu mengatakan agar Jordan tidak perlu khawatir akan kehilangan rumah dan yang lainnya. Karena dia dan teman-teman di kantornya akan membantu Jordan. Beberapa waktu kemudian, Jordan dipanggil oleh pihak FBI. Di sana juga ada Denham. Dia disuruh untuk menjadi mata-mata agar semua orang yang terlibat dalam kasusnya bisa ditangkap. Dan sebagai imbalannya, hukuman Jordan akan dikurangi menjadi 3 tahun. Setelah itu, Jordan memberitahu Naomi, tapi Naomi terlihat biasa saja. Setelah bercinta, Naomi lalu memberitahu Jordan kalau dia akan menceraikannya dan akan mengambil hak asuh anaknya. Mereka pun lalu bertengkar. Jordan lalu menyobek sebuah sofa yang di dalamnya ada kokain. Dia lalu menghisapnya. Naomi yang melihat itu mengatakan kalau Jordan sudah tidak sehat dan tidak berhak mendapatkan hak asuh anaknya. Jordan yang marah lalu membawa anaknya yang ada di kamar dan membawanya ke dalam mobil. Karena beberapa kejadian, mobil yang dipakai Jordan menabrak tembok. Tapi untungnya Jordan dan anaknya selamat. Besoknya, Jordan lalu mulai menjadi mata-mata FBI. Dia lalu pergi ke kantornya untuk mulai bekerja lagi, agar bisa mendapatkan bukti supaya orang-orang yang terlibat dalam kasusnya bisa dihukum. Pada saat dia berbincang dengan Donnie, dia memberikan kode di sebuah kertas agar Donnie tidak berbicara yang aneh-aneh, karena Jordan dipasangi penyadap. Besoknya, Denham menemui Jordan di rumahnya. Dia akan membawa Jordan ke penjara karena menemukan kertas yang diberikan Jordan kepada Donnie. Akhirnya, orang-orang yang terlibat dalam kasus hukum Jordan pun ditangkap. Jordan lalu dipenjara selama 3 tahun. Tapi karena di dalam penjara semua barang harus dibeli, dia pun mulai belajar menjual barang di sana. Setelah keluar dari penjara, dia menjadi pelatih sales dan merupakan salah satu orang terhebat dalam bidang tersebut. Dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Wolf of Wall Street yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata dan dirilis pada tahun 2013 lalu.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Tinta Dunia. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari video-video kami yang selanjutnya. Saya Cupeng, semoga Anda terhibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.